Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatu Sadia dari Sumumito, Jombang. Izin bertanya, Bib. Berbicara tentang hijab, seperti kita ketahui bersama bahwa ada beberapa putri dari ulama di Indonesia yang tidak memakai hijab. Lalu sehingga muncul beberapa perspektif, salah satunya yakni hijabi dulu hatimu baru fisikmu. Lalu bagaimana sih pendapat Habib tentang hal tersebut? Lalu sebenarnya makna hijab sendiri secara filosofis maupun syariat itu seperti apa? Poin yang kedua yang ingin saya tanyakan, apabila ada seorang ibu yang harus menghidupi anak-anaknya, lalu ia terpaksa bekerja untuk melepas hijabnya, apakah hal tersebut itu termasuk hal yang berdosa gitu? Karena kan itu terpaksa gitu. Apa diperbolehkan? Dan yang terakhir, bagaimana sih cara perempuan untuk... Banyak banget ya ini 3 ini pertanyaannya. Ya, Monggo. Los. Dan yang terakhir, Bib, bagaimana cara perempuan untuk memilih pasangan? Apakah ada cat-catnya seperti itu? Apakah Terbukti nih yang kesini tuh jomblo, ini buktinya ya salah satunya. apakah harus mengutamakan aspek agama, karakter ataupun yang lainnya seperti itu, Bib? Oke, sudah nggak ada yang paling akhir ya, yang terakhir ya. Monggo Habib. Ya, Maaf, ada bingkisan. Iya. Dokumentasi. Oke. terima kasih ya Allah. Iya. Boleh, siap. Temennya bantu potretin dong. Siap. Iya. Soal gini ya, tokoh agama yang putrinya tidak berhijab, karena seorang tokoh agama itu tidak dituntut oleh Allah untuk memastikan keluarganya itu sesuai dengan agama yang diajarkan oleh dia. Tuntutan Allah kepada orang tua itu adalah mendidik anaknya. Anaknya itu mau ikut atau tidak, la ikraha fiddin, gak ada paksaan dalam agama. Jadi kalau kiai itu tidak mendidik anaknya untuk pakai hijab, baru itu masalah. Kalau anaknya kiai gak berhijab, kemudian kiainya jadi dipandang buruk oleh kita, aneh. Karena ya dalilnya gampang lah. Nabi Nuh itu anaknya juga bukan cuma gak berhijab, itu gak naik perahu itu. Anaknya Nabi Nuh itu bukan cuma gak taat kepada hukum Allah, gak taat kepada hukum fisika, bahwa dia akan tenggelam kalau tidak naik ke perahu itu kan. Kenapa jadi ini gitu, jadi repot. Yang penting Nabi Nuh sudah ngajak, sudah mengedukasi, nggak mau ikut ya karepmu. Kalau mau ikut syukur, nggak ikut ya kufur, kelar. Prinsipnya kan gitu. Nah, hijabi hatimu dulu. Memang idealnya secara batin itu hati itu dihijabi secara beriringan dengan lahir. Tapi kalau terlambat, ya sudah dihijabi secara lahir terlebih dahulu. Karena hijab sebagaimana aspek lain dari semua ritual itu punya 2 aspek. Aspek hablum minallah, aspek hablum minan nas. Aspek kewajiban kepada Allah secara vertikal, dan aspek sosial horizontal kepada sesama manusia. Sholat misalnya, mau husuk gak husuk ya sholat, karena untuk menggugurkan kewajiban. Diterima apa enggak ya urusan lain itu. Sama hijab, siap atau gak siap, hati nerima atau tidak, ya sudah, berhijab sebagai pengguguran kewajiban. Tapi idealnya beriringan. Kalau Anda buka Quran itu ayat-ayat makiyah, itu ayat-ayat hati, ayat-ayat akidah, ayat-ayat dasar, agar ketika menjalankan agama itu sumbernya dari hati, bukan dari keterpaksaan. Idealnya ya enggak, terhubung tuh. Makanya Islam yang masuk ke Indonesia pertama kali itu kan tasawuf, bukan fikih, tasawuf. Makanya nama-nama besarnya itu adalah nama-nama sufi.
Hamzah Fansuri dan lain sebagainya. Itu sufi karena penting hati dulu. Tapi dalam beberapa hal ya beriringan karena ada aspek kewajibannya. Itu sama kayak teori puasa lah. Puasa itu kan ada aspek kewajibannya, ada aspek ya yang efeknya. Kalau efeknya nggak dapat ya paling tidak kewajibannya dijalankan. Nah yang kedua itu soal apa yang kedua? Saya yang ingat yang ketiga tuh tips. Yang ketiga tadi. Yang kedua? Oh iya, hijab secara filosofi itu apa, Habib? Enggak, setelah ini itu ikut ada ngeblank lagi nih moderatornya. Oh, ibu yang bekerja. Nah, ini kebetulan gini. Yang ngasih kerjaan kepada kita itu bos kita atau Allah? Secara filosofis itu kan semua rezeki itu melalui Allah. Jadi kalau ada rezeki yang membuat kita melanggar hak-hak Allah dari kita, maka bisa jadi itu bukan rezeki dari Allah. Jadi ya sudah, banyak jalan rezeki lain. Kenapa harus mengambil jalur rezeki yang tidak halal? Sedangkan Allah yang memberi rezeki kepada kita. Jadi Anda pernah terlatih kok 9 bulan di dalam perut ibu Anda gak kemana-mana, Allah kasih rezeki, Allah jamin rezekinya. Jadi gak perlu khawatir gak dapat rezeki. Rezeki itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah, semua kebahagiaan. Gak usah minder wong, yang non muslim aja dapat kok. Yang jodoh di tangan Tuhan, tapi yang gak nyembah Tuhan ada jodohnya kok, apalagi kita gitu. Sama kayak gini, saya itu kadang di grup WhatsApp sebelum saya keluar dari grup WhatsApp keluarga itu kan, kapan punya anak? Saya 3 tahun menikah belum punya anak. Kapan punya anak? Kata saya nggak penting kalau orang yang nanya. Tapi tiba-tiba istri saya mulai ke-trigger, kapan ya kita punya anak? Kata saya kalau waktunya lah. Jawabanmu katanya maksudnya nggak memuaskan. Loh, kata saya tenang aja kamu itu. Ada wanita namanya Maryam, nggak punya suami, bisa punya anak kalau Allah mau. Jadi kamu itu tenang, ada aku gitu. Lanang nih. Maryam nggak punya suami, bisa punya anak kalau Allah menghendaki. Apalagi kamu punya suami, tenang aja. Jadi nggak usah khawatir. Kalau Allah mau ngasih anak ke kita pasti dikasih gitu. Nggak usah. Yang nggak punya anak, nggak punya suami aja bisa punya anak. Kalau Allah mau, apalagi yang punya suami gitu. Santai aja gitu. Jadi itu. Tapi kalau benar-benar darurat, maka saya baca fatwanya Darul Ifta atau Syekh Ali Jum'ah kemarin ya, tentang hal yang sama. Saya lupa fatwa ini dari mana saya baca kemarin. Tapi intinya adalah kalau darurat gak apa-apa. Tapi apa yang dimaksud darurat? Darurat itu kalau tidak ada jalan lain sama sekali kecuali dengan Anda membuka hijab untuk mendapatkan kehidupan, maka ambil jalan itu sampai sebatas Anda bisa selamat dari kondisi darurat itu. Begitu sudah selamat, cari peluang lain. Ya, Islam itu selalu manusiawi lah urusan begituan. Dan yang terakhir, tips memilih jodoh. Jodoh itu diseleksi dengan akal dan dipilih dengan hati. Akal itu yang pertama. Cara memilih akal itu melalui 4 hal. Pertama, dinuha, agamanya. Agama sekaligus akhlaknya, kebaikannya. Yang kedua adalah jamaluha, ketampanannya. Itu Nabi yang bilang. Jadi Anda jangan wah, masa melihat orang dari ketampanannya. Iya, sumpek juga kalau nggak tampan gitu. Bayangin Anda bangun tidur pagi-pagi, yang pertama dilihat wajah yang tidak tampan. Itu menurut para ahli, hari Anda akan buruk seharian itu.
Iya, karena pagi itu menentukan kualitas hari Anda. Makanya kalau pagi-pagi saya kasih tips, jangan buka HP karena kemungkinan ada berita buruk kan. Jadi jangan. Karena kalau buruk sudah ke belakangnya buruk. Jadi toh juga tampan itu kan relatif. Iya kan? Bisa jadi menurut Anda seorang itu tampan, menurut yang lainnya enggak, relatif. Yang mutlak itu jelek. Kalau jelek itu mutlak. Yang ketiga itu adalah maluha, Nasabiha. malnya, Keturunan. juga. Mal itu juga penting. Miskin ketemu miskin repot. Repot miskin karena kadal fakru an yakunakum, dipilih dengan hati. Kamu cinta enggak kepada dia? Kalau udah serak gitu hati jeger gitu, ada yang jeger di hati, udah. Saya itu ketemu istri saya jam 5 sore, tunangan jam 6 sore, itu pun karena kepotong maghrib. Seharusnya jam setengah 6, tapi kata calon mertua saya waktu itu, jangan, ini masih maghrib, nanti aja jam 6. Jadi ya itu, karena milihnya udah pakai hati. Tapi sebelumnya ya diseleksi dulu ininya apa, wajahnya dan lain sebagainya. Jadi gitulah urusan jodoh itu.